Selamat datang di Netflix, channel resmi dari teriakan kaum rebahan yang selalu ingin update tapi terbentur dengan empuknya kasur yang sayang kalau dianggurin kayak gitu aja. Bersama saya Mbak Tresno yang selalu ingin menghibur kalian semua agar rebahan kalian berfaedah, lebih berkualitas dan lebih nyaman tentunya. Drama Korea yang rilis pada Juli 2025 ini berjudul S-Line adalah film seri televisi web bergenre fantasi misteri. Serial ini dibintangi oleh Lee So Hyun, Lee Da Hee, dan Arin. Sebelum kita menuju ke ceritanya, kami ingatkan video ini menceritakan alur ceritanya. Jadi kami sarankan untuk melihat versi full filmnya ya. Di kafe, seorang mahasiswa pekerja paruh waktu terkejut mendapat ancaman video asusilanya yang direkam diam-diam akan disebar. Saat di kelas, semua orang mulai membicarakannya. Si mahasiswi mencoba bersikap biasa, tapi dia tidak bisa. Video tidak senonohnya sudah tersebar di dunia maya dan tidak bisa dia hapus. Bahkan jika melapor polisi, video itu tidak akan hilang. Karena sudah sangat putus asa, si mahasiswa berniat mengakhiri hidupnya. Ia menyeberangi jalan raya berharap mobil menabraknya, tapi diselamatkan oleh Gyujin yang berdalih ingin memesan kopi. Setelah itu, Gyujin menyerahkan kacamata yang ia yakini milik si mahasiswi. Si mahasiswi menyatakan bahwa itu bukan kepunyaannya, tapi Gyujin berkata akan meninggalkannya karena ia menemukan kacamata tersebut di sana. Kemasa sekarang, Hyunyuk menunggu di halte bus dan menghubungi ketua kelas. Tak berselang lama, ketua kelas datang. Hari itu, Hyunyuk akan berulang tahun dan ketua kelas senang karena Hyunyuk mau bertemu dengannya secara pribadi sesuai janji sebelumnya. Hyunyuk punya satu permintaan kepada ketua kelas yang bisa ia menolak jika tidak mau. Mereka pun datang ke motel yang membuat mereka tampak sangat canggung. Ketua kelas memastikan lagi tapi Hyunyuk sudah siap. Bahkan Hyunyuk sudah menyimpan pengaman untuk ketua kelas pakai. Hyunyuk mengaku jika ia menyukai ketua kelas dan mereka memulainya. Hyunyuk memberikan harga dirinya untuk pria yang ia sukai atas dasar suka sama suka dan paham akan resiko atas perbuatan mereka. Hyunyuk merasa ajaib memiliki S-Line yang terhubung dengan ketua kelas. Saat hendak pulang, ketua kelas akan membelikan kue dan minta Hyunyuk menunggu sebentar. Hyunyuk kembali menatap dirinya melalui kaca dan mengamati S-Line di atas kepalanya. Namun garis tersebut tiba-tiba pudar. Teriakan orang-orang panik terdengar. Hyunyuk langsung mendekat ke pusat keramaian, menyaksikan seseorang tewas mengenakan tertusuk besi di area konstruksi. Tidak lain tidak bukan orang itu adalah si ketua kelas yang membuat Hyunyuk histeris dan menangis. Hyunyuk kini menyalahkan diri sendiri seakan menjadi manusia terkutuk. Ayahnya meninggoy karena dirinya dan sekarang orang yang ia sukai juga meninggoy. Hyunyuk lalu menerima video teman wanitanya yang disekap seseorang. Nomor asing itu lalu meminta Hyunyuk untuk datang ke sekolah. Hyunyuk segera menghubungi Jiwook untuk meminta bantuan. Singkatnya, Hyunyuk dan Jiwook bertemu. Jiwook masih kesal setelah mengetahui S-Line milik Sona terhubung dengan ayahnya. Hyunyuk bakal tidak mengetahuinya. Hyunyuk lalu cerita jika setiap ulang tahun Hyunyuk selalu menerima kartu dari seseorang yang tidak dia kenali. Awalnya Hyunyuk mengira jika pengirimnya adalah ibunya, tapi sekarang dia sadar jika pengirimnya adalah orang yang menantikan hari ulang tahun Hyunyuk yang sekarang. Hyunyuk menunjukkan pesan dan video temannya dari nomor asing itu. Jiwook dan Hyunyuk yakin jika pengirim pesan tersebut yang merencanakan semua ini dengan memberi kacamata ke Sona dan Jiwook juga. Jiwook yakin pelakunya adalah Gyujin. Mereka kemudian datang ke sekolah bersama-sama. Jiwook juga bilang bahwa dari yang rekan polisinya cari tidak seorang pun atas nama Gyujin. Di sekolah ada satu ruangan yang lampunya menyala. Hyunyuk dan Jiwook segera mendekat, tapi tiba-tiba Jiwook kehilangan jejak Hyunyuk. Hyunyuk justru berhasil menemukan temannya dan membebaskan ikatannya. Si teman tidak tahu mengapa dia ada di sana, karena yang ia tahu Hyunyuk yang menyuruhnya untuk datang. Si teman masih bingung. Baik Hyunyuk dan Jiwook sama-sama tidak bisa melihat satu sama lain. Hyunyuk dan temannya turun ke bawah, tapi selalu berada di lantai yang sama. Hyunyuk sadar bahwa
mereka sepertinya terjebak di sekolah. Jiwook juga kini naik ke atas dan terdengar oleh Hyunyup sehingga mereka pun ikut naik ke rooftop. Tapi tetap saja Hyunyup dan Jiwook tidak saling bertemu karena Jiwook sekarang ada di dunia lain, dipenuhi oleh orang-orang yang berpakaian putih, mengerumuni mahasiswi yang merasa beruntung bertemu dengan Gyujin. Karena setelah Gyujin memberikan kacamata, si mahasiswi pun bisa melihat S-line orang lain. Keinginan mahasiswi itu untuk mengakhiri hidupnya sirna, dan Gyujin malah menawarkan mahasiswi itu untuk membunuh orang-orang yang terhubung dengan garis di kepala mahasiswi itu. Karena menurut Gyujin, S-line itu bisa menjadi kelemahan sehingga harus terus disembunyikan. Orang lain akan memanfaatkan S-line untuk mengancam orang lain demi keuntungan pribadi. Jadi setelah itu, si mahasiswi pun mulai membunuh orang-orang yang pernah tidur dengannya. Si mahasiswi mengurangi jumlah S-line di kepala dan ingin menjadi suci dengan menghilangkan S-line-nya. Sekarang masih ada satu pria yang terhubung dengan S-line-nya. Dan di hadapan semua orang, si mahasiswi itu pun memenggal kepala pria tersebut. Jiwook yang menonton sangatlah bingung. Sementara itu, Hyunyup ingin mengakui penglihatan anehnya ke teman wanitanya. Tapi teman wanita rupanya menggunakan kacamata dan merasa penglihatan Hyunyup tidaklah aneh. Hyunyup panik dan minta si temannya untuk menyingkirkan kacamata tersebut. Si teman mendengar dari Gyujin, jika membunuh Hyunyup, maka ia bisa punya kemampuan melihat S-line tanpa menggunakan kacamata. Sekarang Gyujin dengan S-line yang banyak malah muncul di hadapan para penganut sektenya. S-line lalu menghilang dan kemudian semua jemaat di sana menatap ke arah Jiwook. Gyujin mulai membuka kain di hadapannya. Ayah Jiwook rupanya ada di sana yang langsung Jiwook dekati ingin membebaskannya. Tapi Gyujin menawarkan Jiwook untuk membunbun ayahnya dan mengingat apa yang si ayah lakukan kepada Sona. Jiwook yang ingin menyerang Gyujin malah bisa disingkirkan dengan mudah. Gyujin jadi langsung membunbun ayahnya Jiwook. Jiwook pun mengerahkan pistolnya ke Gyujin. Tapi semua tembokan sama sekali tidak bisa menembus Gyujin. Gyujin pun bilang bahwa orang biasa tidak akan bisa membumbunnya. Jiwook dicekok Gyujin sama seperti Hyunyup dicekok temannya. Tapi Hyunyup melawan dan melepaskan kacamata itu lalu menghancurkannya. Si teman pun sadar tapi bingung mengapa ia ada di sana dan mengapa Hyunyup terluka. Luka di wajah Hyunyup juga tiba-tiba melayang ke atas menolak hukum gravitasi. Hyunyup pun dibawa ke dunia lain menghentikan Gyujin yang membuat Jiwook pula yang tidak berdaya. Hyunyup bingung mengapa Gyujin melakukan semua ini dan Gyujin pun bilang bahwa kemampuan Hyunyup melihat S-line orang lain adalah untuk dipersembahkan di hari ini. Hyunyup bukan orang terkutuk karena Hyunyup adalah hadiah dan berkah. Orang-orang sangat penasaran melihat S-line. Jadi sekarang mereka bisa membantu orang-orang penasaran tersebut untuk bisa melihat S-line tanpa harus menggunakan kacamata lagi. Semua jemaat Gyujin kini mengerumuni Hyunyup dan Gyujin. Gyujin akan membunbun Hyunyup sebagai persembahan ritualnya. Tetapi Hyunyup dilindungi oleh ibunya yang menjadi salah satu jemaat. Si ibu minta maaf karena datang terlambat. Si ibu mengaku jika ia juga punya kacamata itu. Dulu si ibu menyadari jika suaminya selengki dengan adiknya sendiri. Jadi si ibu minta Hyunyup tidak menyalahkan diri sendiri. Hyunyup jadi ingin menyerang Gyujin, tapi Gyujin dengan pisaunya menikom Hyunyup. Darah yang keluar dari tubuh Hyunyup berterbangan. Gyujin juga ikut menerbangkan Hyunyup mendekat ke sumber garis merah di atas langit dan menggumpal sangat besar. Dewa S-line tersebut akan memberikan penglihatan kepada semua orang dengan mempersembahkan Hyunyup. Hyunyup lalu tidak sadarkan diri dan kembali turun ke bawah. Gyujin melanjutkan gerakannya yang membuat dewa pun memecah gumpalan S-line tersebut. Tapi Hyunyup membesit wajah Gyujin dan lalu menikomnya. Hanya saja Gyujin bilang jika semua sudah terlambat karena mereka berdua sudah membuat S-line terlihat di mata semua orang. Selagi tergeletak, semua jemaat panik histeris dan berlarian pergi. Jiwook juga sekarang
tersadar. Hyunyuk dan Jiwook kembali ke dunianya lagi. Si teman mendekat dan mengajak Hyunyuk pergi. Mereka juga melihat Jiwook dan mencari kacamatanya. Tapi Hyunyuk menghentikan. Semua orang melihat garis merah di langit yang tampak indah menuju bumi. Tapi mereka panik saat garis-garis tersebut menyentuh kepala mereka. Semua orang bahkan tanpa kacamata pun bisa melihat S-line orang lain dan mengerti maksud garis S-line tersebut. Hyunyuk ingat omongan ibunya jika semua orang nanti akan bisa melihat seperti yang Hyunyuk lihat. Waktu itu pun berlalu. Semua orang menggunakan kacamata hitam dan bahkan helm tertutup untuk menyembunyikan S-line agar tidak teridentifikasi memiliki S-line yang banyak. Justru yang tidak memakai kacamata dan helm adalah yang tidak ada S-line sama sekali. Sona juga sudah sadar dan S-line-nya sudah menghilang. Sona sering diantar jemput oleh Jiwook yang tetap dengan percaya diri berada di keramaian meski memiliki S-line yang teramat banyak. Orang-orang sadar bahwa S-line tidak begitu penting karena yang terpenting adalah orang-orang yang tersayang masih hidup. Hyunyuk juga kembali sendirian lagi. Hyunyuk datang ke makam ketua kelas, namun tiba-tiba mendengar suara wanita memanggil namanya. Hyunyuk tidak bisa melihat siapapun di sekitar itu. Hyunyuk tidak sadar jika sosok Yujin berada di dekatnya. Berikut adalah akhir S-line untuk episode 6-nya. Kutukan yang sangat berbahaya bagi yang hobi slanky di luar sana. Pesan moral yang bisa didapat adalah meski kamu bisa menyembunyikan perbuatanmu dari manusia lain, masih ada Tuhan yang mengetahui apapun yang kamu rahasiakan. Jadi berhati-hatilah dalam bertindak ya Mamen. Saya Mbak Tresto mewakili kru yang sedang bertugas mengingatkan untuk tetap berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye!